desain nih teman-teman ya. Ngomongin tentang desain, desain itu biasa diterjemahkan sebagai seni terapan. Nah, arsitektur dan berbagai pencapaian kreatif lainnya dalam sebuah kalimat, kata desain bisa digunakan baik sebagai kata benda maupun kata kerja. Sebagai kata kerja, desain memiliki arti proses dan menciptakan atau membuat objek baru. Nah, prinsipnya teman-teman di sini kalau bicara desain ya berarti ada satu upaya bentuk kreativitas kita, teman-teman, itu dituangkan mungkin dalam bentuk gambar, mungkin dalam bentuk video, maupun dalam bentuk tulisan. Nah, proses itu teman-teman itu bisa disebut dengan desain ya, teman-teman ya. Baik. Nah, kemudian teman-teman, apa sih tujuan teman-teman bisa desain nantinya? Yuk, saya kepingin tahu nih teman-teman. Tujuan teman-teman mau belajar desain ini apa? Boleh tuliskan di kolom komentar teman-teman. Siap. Waalaikumsalam. Apa tujuan teman-teman mau belajar desain? Publikasi bos. Siap. Bisnis. Oke, ada lagi? Yuk. Publikasi, bisnis. Pengen jadi TikToker. Hobi, jualan Pak, marketing. Saya pakai Filmora dan KineMaster bos. Woi, keren ya. Oke, viral, konten. Nah, pengen jadi Mas Diki. Mau bisnis. Bikin flyer pendidikan, bagus. Coba-coba. Nah, oke, lanjut. Marketing. Jualan Pak, hobi, kuliner, biar lebih menarik. Riset. Wah, mantap ya. Konten, jualan, pengen bisa desain. Nah ya, pengen bisa ini tujuannya apa gitu loh teman-teman ya. Kalau teman-teman di sini ingin belajar sesuatu tapi tidak ada tujuannya, saya yakin teman-teman nanti tidak akan belajar serius. Itu kuncinya. Promo jualan supaya terkenal. Wah, bagus banget. Terima kasih teman-teman atas respon yang luar biasa. Teman-teman. Oke, terima kasih. Apa sih tujuan teman-teman harus bisa desain, teman-teman? Ini ya, yang pertama ya, teman-teman ya. Teman-teman, desain ini tujuannya adalah untuk menyalurkan hobi. Mungkin teman-teman di sini ada yang suka gambar sebelumnya ya. Juara 1 terus pada saat sekolah dulu, teman-teman. Juara 1 terus. Tapi sekarang udah dewasa seperti ini, mungkin teman-teman sudah terbatas ya kemampuannya untuk menyalurkan hobinya. Nah, minimal dengan teman-teman nanti ada media untuk ngedesain, teman-teman sudah bisa menyalurkan hobinya yang dulu sempat terpendam. Oke? Yang kedua, teman-teman, media komunikasi. Nah, teman-teman ngomongin tentang desain, ini ada kaitannya sama usaha ya, teman-teman ya. Desain yang menarik ya, itu bisa dijadikan media komunikasi kepada calon customer teman-teman semuanya. Nah, jadi desain itu bisa berbicara, teman-teman, walaupun tanpa suara. Guys, gimana ya? Bisa berbicara tanpa bersuara. Nah, teman-teman bayangin aja deh ya. Jadi, teman-teman, desain yang menarik, nah, tentunya teman-teman, di situ akan menarik juga kepada customer untuk melakukan sesuatu. Poinnya di sana, teman-teman. Makanya di sini, desain dijadikan sebagai media komunikasi. Berikutnya, teman-teman, nah, desain sebagai media promosi. Tadi banyak nih teman-teman yang bilang nih, sebagai promosi usaha, ya, kemudian sebagai bisnis, untuk menampilkan bisnis, ya, untuk menarik customer. Nah, ini teman-teman, desain itu pasti digunakan sebagai alat media promosi. Oke, siap. Cak Diki, sepupu saya pingin bisa desain tapi nggak punya jiwa seni. Gimana nih, Cak? Nah, nggak perlu khawatir, teman-teman. Enaknya kalau sekarang kita ngomong desain di media digital ini, nah nanti bocorannya teman-teman ya. Oke, jadi desain ini dipakai sebagai media promosi teman-teman saat ini. Mungkin teman-teman yang sudah eksis di sosial media ya, di Instagram, Facebook, ataupun di media-media sosial lain, teman-teman nggak asing nih ngelihat, wah desainnya cantik-cantik ya, eye catching gitu ya teman-teman ya. Nah, kenapa teman-teman? Itu tadi, karena desain yang menarik untuk promosi teman-teman. Nah, tentunya di sini akan menarik perhatian dari calon customer. Ya, teman-teman. Selanjutnya, apa sih tujuan desain, teman-teman? Tuh, sudah habis ternyata ya. Manfaat, teman-teman. Kalau tadi tujuan, ya, tujuannya udah tahu. Kemudian manfaat bagi diri teman-teman semuanya apa nih? Nah, meningkatkan nilai jual. Teman-teman bisa bandingin deh.
teman-teman desain apa adanya, ya, produk serupa dengan desain yang ya sedikit jauh berbeda, lebih menarik teman-teman. Di situ pasti customer tingkat kepercayaannya akan berbeda. Ya, karena teman-teman sudah mikirin nih mulai dari branding. Kalau kita ngomong tentang desain, kita bandingin dengan desain kantor contohnya. Ya, kalau ngomong desain kantor itu terlalu luas, kita ngomong chat deh. Chat kantor atau chat usaha kita, tempat usaha kita di chat gitu ya. Ada tempat usaha yang dicat apa adanya. Mungkin dicat putih biasa gitu ya. Ada tempat usaha teman-teman yang dibuat semenarik mungkin. Warnanya kanan kiri merah, kemudian di tengah ada warna hijau, di atas ada warna kuning gitu. Nah, tujuannya apa sih teman-teman? Ya kita untuk meningkatkan daya jual kepada calon pelanggan. Nah, dari situ udah menarik dulu nih. Padahal di sana teman-teman, kita hanya memainkan warna aja, kita perpadukan dan sebagainya, sehingga orang yang melihatnya lebih tertarik daripada melihat kantor yang polosan ya gitu ya teman-teman. Nah, itu. Yang kedua teman-teman, mohon informasi materi yang lalu-lalu bisa ikutin di mana di grup ya teman-teman ya. Rekaman yang sebelumnya udah saya berikan juga di grup teman-teman. Oke, yang kedua meningkatkan brand image. Tentu nih teman-teman ya. Kalau teman-teman di sini desainnya menarik, kemudian mampu untuk membaca apa itu sih kebutuhan dari customer teman-teman. Nah, di sini pasti brand image dari usaha teman-teman semuanya akan meningkat. Contoh, teman-teman di sini mungkin jual kita bilang jual jilbab deh, ya. Ada dua penjual menjual jilbab teman-teman, tapi yang satu ini rajin teman-teman, posting konten ya desain-desain jilbab yang menarik, sama satu lagi yang nggak pernah posting. Nah, tentu customer pasti akan melihat yang sebelah kiri, yang sebelumnya teman-teman. Kenapa? Karena dia rajin untuk posting dan postingannya pun itu menarik, warnanya pun sesuai dengan media yang ditampilkan di sana. Grup mana? Telegram. Ya, di grup Telegram, teman-teman. Yang ketiga, jualan lebih mudah, teman-teman. Tentu ya, teman-teman ya. Kalau orang di sini sudah melihat teman-teman itu memiliki branding yang kuat dengan desain yang menarik, sehingga follower teman-teman meningkat, nah maka endingnya teman-teman untuk jualan juga akan mudah. Karena ingat teman-teman, desain ini kalau kita ngomongin jualan mungkin terlalu cepat ya teman-teman ya. Yang paling utama dengan desain yang menarik, teman-teman bisa menarik calon customer. Ingat, calon customer atau kalau di sosial media disebut dengan follower. Ya, atau kalau di YouTube disebut dengan subscriber. Nah, itu poinnya teman-teman. Semakin banyak orang yang ngikutin sosial media teman-teman semua, gara-gara desain yang menarik, nah disitulah peluang teman-teman untuk berjualan akan semakin mudah. Ya, kenapa ya teman-teman? Ya karena kolam teman-teman udah banyak nih, followernya udah banyak. Nah, gimana sih cara narik follower ini? Salah satunya dengan desain, teman-teman. Saya tanya teman-teman, pernah nggak teman-teman di sini melihat satu akun Instagram yang mana isinya hanya desain saja dan followernya banyak? Ada yang pernah teman-teman lihat? Ya, hanya posting desain aja, tapi followernya banyak banget teman-teman. Pernah? Oh. Nah, yes, itu teman-teman. Itu tujuannya teman-teman. Di situ nggak posting jualan loh teman-teman. Hanya posting desain, mungkin desainnya tentang motivasi, desainnya tentang edukasi, teman-teman. Followernya banyak. Nah, follower banyak ini teman-teman, teman-teman mau manfaatkan apapun, di tengah-tengah ada iklan gitu ya. Nah, itu tentunya akan memudahkan teman-teman untuk jualan. Kenapa? Karena udah banyak followernya. Nah, ini konsep desain teman-teman ya. Oke, bentar. Pernah, sip. Nah, kemudian teman-teman, setelah teman-teman nanti mampu untuk mendesain, baik itu untuk keperluan produk ataupun untuk keperluan yang lainnya, teman-teman, teman-teman nanti tinggal menayangkan nih media branding teman-teman semua ke sosial media sesuai dengan target market teman-teman semuanya. Apa aja sih media yang bisa teman-teman pakai untuk menampilkan hasil desain teman-teman semuanya? Nih ya teman-teman ya. Teman-teman bisa menampilkannya di Facebook, teman-teman bisa menampilkannya di Instagram, ya. Kemudian di Google Business bagi teman-teman semua yang sudah punya akun Google Business. Nah, ini adalah media branding yang sudah
bisa teman-teman pergunakan sebagai alat untuk teman-teman menampilkan hasil desainnya. Nah, Pak, saya ikut semua nih. Oh, nggak masalah, teman-teman. Yang penting diisi. Jangan sampai teman-teman punya TikTok, punya YouTube, tapi nggak pernah diisi konten. Sama aja, teman-teman. Ya, jadi inilah teman-teman media branding yang nanti bisa teman-teman pergunakan sebagai alat untuk menampilkan hasil desain teman-teman semuanya. Oke, lanjut nih teman-teman. Hal penting apa sih dalam membuat desain promosi, teman-teman? Nah, ya, ini sesuai dengan tadi yang teman-teman tujuannya adalah untuk jualan nih. Ada poin-poin penting yang perlu teman-teman perhatikan dalam membuat desain promosi. Apa saja, teman-teman? Yang pertama, nih ya, gambar dan teks harus jelas. Ingat ya, teman-teman ya, gambar dan teks ini maksudnya teksnya jangan terlalu kecil. Yang pertama. Yang kedua, pergunakanlah font yang bisa dibaca, teman-teman. Contoh, saya tanya ke teman-teman semua. Teman-teman bisa baca ini enggak background saya? Bisa? Bisa. Bisa ya? Oke. Nah, teman-teman, contohnya seperti ini. Pergunakanlah font-font yang bisa dibaca, teman-teman. Jangan pergunakan font yang sifatnya melengkung-melengkung, ya lemah gemulai gitu yang dipakai. Jangan, teman-teman. Sehingga orang perlu melotot untuk membacanya. Jangan. Permudahlah orang untuk membaca media promosi teman-teman sehingga mereka cepat untuk melakukan respon. Ya, biasanya kan kalau teman-teman ada yang pakai font Latin gitu ya, itu tidak saya sarankan, teman-teman. Kenapa? Karena akan mempersulit orang yang membacanya. Kecuali teman-teman bikin undangan pernikahan. Silakan ya, teman-teman ya. Kalau undangan pernikahan. Tapi kalau desain untuk promosi, pergunakanlah kalimat atau font yang mudah terbaca. Berkaitan dengan gambar, teman-teman, berkaitan dengan gambar, pergunakanlah gambar dengan resolusi terbaik. Jangan gambar yang ukurannya kecil, teman-teman paksain masukin ke dalam desain media promosi. Tentu, walaupun di situ background-nya bagus, kemudian tulisannya terbaca dengan jelas, tapi gambarnya, teman-teman, mohon maaf nih, terlihat agak bintik-bintik, itu juga akan mengurangi nilai dari desain itu tadi. Ya, teman-teman paling enggak ambil deh beberapa foto produknya itu menggunakan resolusi yang terbaik. Kemudian disimpan, teman-teman. Jangan hasil kiriman dari WA diedit, jangan. Ya, kalau bisa ambil secara langsung fotonya, gitu ya. Oke, yang pertama itu gambar dan teks harus jelas. Yang kedua, teman-teman, komposisi gambar dan teks harus proporsional. Oke, nah ngomongin tentang komposisi ini, teman-teman. Komposisi ini adalah kalau teman-teman contoh nih ya, saya kasih contoh sebentar. Ada nggak ya background saya ya? Oke. Nah, saya kasih contoh ini aja deh. Kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan kelihatan. Teman-teman background saya kelihatan nggak ini? Ya, kelihatan ya? Kelihatan. Nah, ini apa tulisannya? Tulisannya apa, teman-teman? Ngabuburit produktif. Yes, ngabuburit produktif. Yang dimaksud dengan komposisi itu apa, teman-teman? Yang dimaksud dengan komposisi itu ini. Ini ya, di sebelah kanan kiri saya ada lampu, teman-teman. Kemudian di tengah ini, teman-teman, di tengah ada teksnya. Ya. Kemudian di atas, ini di bagian atas, teman-teman, di sini ada logo, teman-teman. Nah, ini yang dimaksud dengan komposisi. Bagaimana caranya teman-teman menempatkan teks, menempatkan objek, itu kalau dilihat itu tidak apa ya, kalau bahasanya itu nggak jomplang gitu, apa ya kalau bahasanya, seimbang, teman-teman, kalau dilihat. Nah, ini yang dimaksudkan, teman-teman. Jangan sampai teman-teman terlalu memaksakan. Memaksakan itu artinya komposisi tidak diperhatikan. Satu frame ini, teman-teman, diisi semuanya dengan gambar-gambar gitu ya. Kemudian teksnya dikecil-kecilin gitu. Nah, jangan seperti itu, teman-teman. Nah, itu yang perlu teman-teman perhatikan. Makanya kenapa kalau teman-teman di sini mau ngiklan, contohnya mau ngiklan di Facebook gitu ya, contohnya ya. Desain itu pasti akan diaudit oleh pihak Facebook. Kalau desainnya tidak sesuai komposisinya, tulisannya terlalu banyak atau gambarnya terlalu besar, teman-teman, itu akan ditolak. Teman-teman disuruh desain ulang pasti. Nah, karena ada kaitannya, teman-teman, dengan nilai jual. Ya, jadi bagus tuh pihak Facebook itu memperhatikan apa yang teman-teman desain, gitu ya.
Oke, Pak Handi, kalau lewat Canva susun gambar produk sajakah apa bisa cari uangnya? Pak Handi. Oh ya, tanya ke Pak Handi ya. Silakan Pak Handi dijawab. Oke ya, teman-teman ya. Nah, saya ganti lagi. Ini udah lewat ngabuburitnya, teman-teman. Nah, sorry. Mana tadi? Oke. Ini ya. Yang ketiga, teman-teman. Sukabumi hadir, maaf telat. Siap. Yang ketiga, komposisi warna. Nah, teman-teman, dalam penggunaan warna, teman-teman juga harus paham nih. Penggunaan warna itu nggak asal loh, teman-teman. Ya, setiap warna itu memiliki pasangannya. Jadi, teman-teman, kalau seandainya teman-teman menggunakan warna yang tidak sesuai dengan pasangannya, maka hasil desain pun juga tidak akan menarik. Ya, teman-teman nanti bisa belajar tuh, cari pasangan warna merah itu apa, pasangan warna ungu itu apa. Warna ungu ini bisa dipasangkan dengan siapa saja, itu ada teman-teman rumusnya. Ya. Oke, lanjut teman-teman. Sesuaikan ukuran. Nah, terkait dengan ukuran ini, teman-teman pada saat mendesain, teman-teman harus tahu nih, kira-kira desain ini mau ditampilkan di mana. Contoh, teman-teman mau menampilkannya di story Instagram contohnya. Maka yang perlu teman-teman pahami adalah rasio ya atau ukuran di story Instagram itu menggunakan rasio 9:16. Ya. Teman-teman mau posting di feed Instagram contohnya. Maka teman-teman di sini harus menyesuaikan ukurannya sesuai dengan Instagram. Berapa teman-teman? 1:1 atau persegi. Nah, ini biasanya teman-teman yang kurang perhatikan. Bagi teman-teman yang mungkin baru belajar ya khususnya ya. Jadi harusnya dipasang di story, malah dipasangnya di feed Instagram. Akhirnya nggak masuk teman-teman gambarnya. Gitu ya. Oke, ada yang tanyakan Asmi? Silakan. Boleh, kalau ada yang tanyakan boleh angkat tangan. Ya, silakan. Asmi. Oh enggak ya, hanya resen aja. Mungkin mikrofonnya nggak kedengeran mungkin. Itu belum diklik itu, join audionya ya. Mas Diki, boleh tanya? Ya. Tadi slide sebelum ini saya lihat ada Google Drive. Ya. Kan slide sebelum ini mengenai apa sih branding? Ya. Mas, yang saya mau tanya apa hubungannya Google Drive dengan sosial media? Apakah Google Drive itu sosial media? Oh bukan sih. Google Drive ini hanya untuk nyimpen data. Hanya untuk nyimpen hasil desainnya Bu Deborah di Google Drive. Oh. Ya. Jadi semua tadi itu kan itu semua tadi yang saya tunjukin kayak ada satu lagi tadi kayak Foursquare itu tadi Pinterest juga saya kasih kan bukan sosial media. Beda. Oke ya. Lanjut. Oke, jadi mengenai ukuran nggak ada masalah ya teman-teman ya. Teman-teman harus perhatikan tentang ukuran ini. Kemudian teman-teman, yang nomor 4 adalah isi pesan harus jelas. Nah, pesan yang teman-teman sampaikan di dalam flyer maupun brosur untuk keperluan jualan, ini harus jelas. Contoh, pesan yang paling utama adalah promo Dirgahayu Kemerdekaan. Berarti kan diskon 76 gitu ya. Nah, itu harus jelas teman-teman. Apa sih yang ditonjolkan di dalam desain itu yang harus diperjelas. Ya. Jangan teman-teman semua ukuran, semua fontnya disamain. Tidak ada pembedanya nih antara penjelasan dari isi brosur sama poin penting dari brosur itu apa. Jadi teman-teman untuk membuat desain harus dilihat dulu nih, kira-kira kita buat ini untuk keperluan apa nih? Promo kemerdekaan contohnya. Ya udah paling besar tulisannya adalah promo kemerdekaan gitu ya. Diskon 76%. Nah, itu gedein teman-teman. Kemudian di situ nanti ada keterangan-keterangan lainnya boleh. Ukurannya lebih kecil daripada diskon yang 76%. Kenapa teman-teman? Karena itulah yang nanti dijadikan sebagai alat untuk menarik perhatian dari calon customer. Supaya lihat duluan, 76 gede gitu ya. Diskonnya 76%. Pada saat dideketin brosurnya, ternyata di bawahnya ada syarat macam-macam. Gitu ya teman-teman ya.
Oke, lanjut teman-teman. Nah, berikutnya adalah call to action, teman-teman. Ya, call to action ini adalah bagaimana sih caranya orang untuk bisa melakukan tindakan setelah melihat desain yang teman-teman ciptakan. Contoh, apa saja bentuk call to action, teman-teman? Teman-teman bisa menambahkan nomor WhatsApp. Teman-teman bisa menambahkan alamat email. Teman-teman juga bisa untuk menambahkan nomor handphone. Nah, ini yang disebut dengan call to action. Jangan sampai lupa, teman-teman. Karena kalau ngomongin desain untuk promosi, pasti niatnya adalah untuk menarik calon pembeli. Kalau di dalam desainnya tidak ada cara untuk menghubungi teman-teman semuanya, ya, maka desain promosi teman-teman semua juga akan sia-sia. Orang juga akan kebingungan bagaimana cara untuk menghubungi teman-teman semuanya. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan teman-teman dalam hal penting untuk membuat desain promosi? Yuk, silakan kalau ada yang tanyakan. Boleh buka mic. Aman? Enggak ada? Kalau tidak ada, silakan lanjut. Mas Diki, Oh iya, silakan. ini bisa dikasih contohnya nggak, Mas? Oh bisa. Dari Nanti akan saya tunjukin. dari semua yang ada dijelaskan tadi itu ada contohnya nggak, biar kita bisa aplikasikan gitu loh, Mas? Iya bisa. Bentar lagi nanti akan saya contohkan kok. Oh iya, baik, terima kasih. Oke, Mas. Ya. Oke, Mas Diki, maksudnya itu datanya bisa diberikan ke kita mengikuti ini enggak? Data apa itu, Pak? Maksudnya? Data seminar ini bisa dikirim ke peserta tidak? Maksudnya slide ini, Pak? Slide presentasi ini atau gimana, Pak, maksudnya? Ya, slide presentasi ini. Maksudnya jadi kita bisa lebih jelas tentang ukurannya. Maksudnya poin-poin itu bisa data-data yang kita supaya kita lebih jelas untuk mendesainnya nanti. Baik, maksudnya tadi ini kan maaf ya, soal ukurannya saya ngulang sedikit ya. Soal ukuran itu apakah seperti flyer itu kita ukuran A3 atau Quattro atau apa gimana itu supaya bisa masuk di handphone ini sesuai dengan ukuran. Oke, sip. Oke, itu kan perbandingan 1:1 ya kan? Oke, kita maksudnya 1:1. Tetapi ya ukuran itu mungkin kita desain itu ukuran buat masuk ke handphone ini bagaimana ukuran seberapa space ruangan yang bisa kita gunakan itu. Baik, Pak Cahyadi. Siap. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Oke, nggak perlu khawatir teman-teman. Ntar lagi akan saya contohin, saya praktekin teman-teman ya. Jadi nanti bagi teman-teman yang sudah siap di handphonenya masing-masing, boleh untuk langsung praktek secara langsung. Gimana cara nentuin ukuran, cara membuat desainnya, teman-teman. Ya, malam ini saya praktekin langsung, teman-teman. Oke ya. Ada lagi teman-teman tentang ini? Boleh Bu Neni ya, di Jakarta. Silakan di-unmute, Bu. Halo, Assalamualaikum Mas Diki. Waalaikumsalam, Ibu. Mas minta panduan kalau untuk penempatan logo misalnya logo perusahaan atau apa gitu yang cocok itu seperti apa, itu aja sih. Siap. Baik Bu Neni. Oke. Nah, kalau terkait sama pertanyaan Bu Neni, ini berarti ada kaitannya sama komposisi ya teman-teman ya. Komposisi seperti yang tadi saya sampaikan tuh, yang saya contohin ya. Nah, dalam penempatan logo teman-teman, tentu logo ini ditempatkan di media yang bisa terlihat dengan baik. Nah, yang teman-teman perhatikan adalah logo yang teman-teman pergunakan jangan sampai warnanya sama dengan media background yang teman-teman berikan. Jadi contoh nih, logo teman-teman dominannya merah contohnya. Lalu teman-teman posisikan di mana posisi tersebut backgroundnya juga merah. Nah, ini kurang tepat teman-teman, walaupun komposisinya benar. Ya, walaupun komposisinya benar, ini tempatnya logo Pak. Ya, tapi kan logonya warna merah, tapi backgroundnya juga warna merah. Ini salah teman-teman. Kenapa? Karena tidak bisa terbaca. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah rubah background atau ganti warna logonya. Nah, biasanya perusahaan itu memiliki beberapa mock-up logo teman-teman yang bisa dipakai. Biasanya kalau contoh nih, seperti di kelas Digijos ya, ini kan dominannya orange teman-teman. Tapi pada saat saya menggunakan media branding orange, saya pakai warna putih logo kelas Digijosnya supaya tetap bisa terbaca. Konsepnya seperti itu, ya.
Bu Neni. Jadi kembali lagi kepada komposisi itu nanti penempatan logo. Mau ditaruh di pojok kiri atas, pojok kanan atas, di tengah atas, di bawah pojok kiri, bawah pojok kanan, nggak ada masalah teman-teman. Kalau masalah logo, ya. Oke, teman-teman. Yang penting yang harus diperhatikan adalah itu tadi penyesuaian untuk warnanya, jangan sampai tidak terbaca. Saya sering teman-teman kepada teman-teman saya yang desain itu pasti saya ya komplain lah, ini nggak kebaca logonya, ini kurang gede gitu ya. Nah, kemudian warnanya juga tolong diganti, itu pasti saya kasih tahu seperti itu kepada teman-teman yang membuat media promosi. Oke, saya lanjut ya teman-teman ya. Nah, Maaf Mas Diki, boleh tanya lagi? Ya, silakan. Iya, kalau untuk huruf itu kan ada yang gratis, ada yang apa berbayar atau apa ya Mas ya? Soalnya kan khawatirnya kalau kita sudah bikin logo, kemudian itu hurufnya ternyata nggak free gitu loh. Takutnya nanti ada tuntutan dari pihak yang pembuatnya itu. Itu gimana Mas? Baik, Atau jadi bisa gini, dikasihkan rekomendasi huruf font-font apa saja yang gratisan gitu, yang free dipakai untuk komersil gitu loh Mas maksudnya. Kalau yang non komersil mungkin nggak akan masalah ya, tapi begitu kita sudah masuk ke ranah komersil pasti nanti akan ada tuntutan dari pihak-pihak yang punya hak tersebut gitu. Iya, gitu aja Mas ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ella. Jadi terkait dengan font teman-teman, benar yang tadi disampaikan oleh Bu Ella bahwa ada font yang berbayar. Maaf, bukan Bu Ella, Mas. Ani. Oh, Bu Ani, sorry. Bu Ani Arianti. Bu Ani Aryani dari Tangerang ya? Iya. Benar, Bu Ani, mohon maaf, dari Tangsel. Bu Ani, benar yang disampaikan bahwa ada font yang berbayar, teman-teman. Nah, kalau di sini teman-teman sebagai seorang desainer, tentunya teman-teman di sini akan melihat dari platform apa yang teman-teman pergunakan sebagai media mendesain. Ya. Contoh, Bu Ani nanti desainin customer nih ya, desainin customer pakai aplikasi Adobe Photoshop contohnya. Ya, pakai aplikasi Adobe Photoshop. Pada saat Ibu carinya di sana, ternyata font itu sudah tersedia memang di pilihan dari Photoshop. Maka itu nggak ada masalah, Ibu. Walaupun nanti ternyata di luar font itu berbayar. Nah, nanti yang akan dilihat oleh orang adalah Bu Ani ini desainnya di mana? Desainnya apakah di Photoshop atau di media lain yang mana font ini belum dibeli oleh aplikasi tersebut. Gitu, Bu Ani. Kemudian, mungkin Bu Ani desainnya pakai Corel contohnya. Nah, di Corel itu ternyata belum ada nih font yang sesuai dengan keinginan dari Bu Ani sendiri atau keinginan dari customer. Bu Ani cari nih di Google, ya, cari di gudang font gitu ya. Ternyata di gudang font itu ada font yang berbayar. Nah, disitulah nanti Bu Ani beli lalu dapat lisensinya. Nah, jadi teman-teman, setiap aplikasi itu sudah memiliki standarisasi font yang sudah bekerja sama dengan pihak aplikasi. Jadi walaupun teman-teman mungkin cari fontnya di situ di luaran sana berbayar, tapi di aplikasi tersebut ternyata sudah ada teman-teman, maka nggak ada masalah. Ya teman-teman ya, tidak ada masalah bagi teman-teman sendiri. Seperti itu ya. Mas kalau pakai Canva bisa nggak? Bisa. Jadi gitu Bu Ani Aryani. Berarti tergantung aplikasi yang kita pakai ya Mas. Biasanya kan setiap aplikasi itu suka ada yang memang sudah disediakan, jadi itu free gitu ya. Betul, itu free Bu, nggak ada masalah. Ya, baik, terima kasih. Ya. Oke, teman-teman, rencana pakai apa desainnya? Rekomendasi rencana pakai apa? Oke. Karena kita ngomongin pakai HP ya, teman-teman ya. Nanti ada beberapa nih yang bisa teman-teman pakai. Mas, kalau pakai Canva bisa nggak? Bisa, teman-teman ya. Oke, ini ya teman-teman ya, apa saja sih aplikasi yang bisa teman-teman pakai untuk membuat desain? Yang pertama ada VSCO ya teman-teman ya, teman-teman bisa download di Play Store, aplikasinya namanya VSCO. Yang kedua teman-teman juga bisa pakai aplikasi namanya Snapseed. Nah, ini teman-teman yang hobi-hobi foto produk nih bisa pakai yang namanya aplikasi Snapseed. Yang ketiga teman-teman, teman-teman juga bisa menggunakan aplikasi Afterlight. Ya, jadi nanti di sini akan menambahkan beberapa efek untuk membuat desain yang menarik bagi sebuah produk.
Yang paling mudah saya Mas Diki dan ringan di HP. Siap. Yang nomor 4 teman-teman. Nah, ini mungkin aplikasi sejuta umat ya teman-teman ya. Gitu ya. Cek. Halo. Oke. Sorry, keputus ya teman-teman ya. Hilang, Mas. Ya, maaf. Nggak apa-apa. Tadi sampai sejuta umat. Ya, Ya, aplikasi sejuta umat nih teman-teman. Apa ini Canva? Pertanyaan saya teman-teman, siapa malam hari ini yang sudah bisa pakai aplikasi Canva? Karena ini saya bilangnya aplikasi sejuta umat karena harusnya udah banyak yang bisa pakai aplikasi ini. ya saya pakai Canva. Saya pakai. Nah, ya kan? Belum. Oh, belum. Berarti belum sampai sejuta ya, berarti ya. Oke. Ya udah. Saya, nah ya, tuh udah banyak tuh yang pakai aplikasi Canva. Oke. Yes, Sejuta yang kurang satu. apa? Sejuta kurang satu. Sejuta kurang satu ya Pak ya. Oke. Saya pakai Canva Snapsheet. Oh bagus tuh ya teman-teman ya. Maya Selvana. Oke siap. Belum. Nah ya. Oke. Lanjut apa teman-teman aplikasi yang berikutnya? Nih Photoshop Express. Saya tanya ada yang sudah pakai aplikasi ini Photoshop Express? Kalau mungkin Photoshop CS udah pada pakai mungkin ya. Photoshop CS yang di laptop. Nah, kalau Photoshop Express yang di handphone, teman-teman. Oh, gitu ya. Ya. Pakainya CS. Ya, kalau CS kan yang di laptop ya, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman juga bisa pakai aplikasi Photoshop Express yang mungkin teman-teman butuh detail. Detail, kemudian warna. Kan Photoshop ini kayak dengan warnanya keren-keren ya, teman-teman ya, kalau pakai Photoshop ini. Gitu. Oke. Lanjut teman-teman, yang berikutnya adalah PowerPoint. Jadi teman-teman, saya tanya, teman-teman ada yang pernah desain pakai PowerPoint nggak di sini? Desain yang fitur yang paling lengkap apa Mas? Oke, saya sering, sering ya pakai PowerPoint ya. Sering. Nah, itu ya teman-teman. Jadi PowerPoint ini bukan hanya sebagai aplikasi untuk menampilkan sebuah presentasi, teman-teman. Buat bikin konten yang aneh-aneh seperti sulap itu pakai aplikasi apa, Mas? Konten sulap. Bentar, saya belum tahu nih, konten gambar tapi sulap gitu loh. Desain presentasi aja, ya. Nah, teman-teman memang kalau yang nomor 6 ini bukan pakai handphone ya, teman-teman ya. Lebih mengarah kepada laptop, teman-teman. Tapi bagi teman-teman yang mungkin nggak punya CS gitu ya, nggak punya Photoshop, nggak punya Corel gitu ya, teman-teman masih bisa pakai PowerPoint ini untuk mendesain sebuah media promosi. Itu ya teman-teman ya. Oke, dari 1 sampai 6 nih teman-teman. Teman-teman yang sudah pakai yang nomor berapa? Boleh tulis di kolom komentar yang sudah pakai. Belum ada, Pak. Tuh, belum ada ya? Baru pakai nomor 4. Baru pakai nomor 2 4. dan 4. 2 dan 4. Yes. 4, 6. 4, 6. 4 sama 6. Oh, 2, 4, 6. Baru pakai nomor 4. Sip. Wah, keren-keren nih teman-teman nih. Ternyata udah banyak. Oh, nomor 7. Nomor 7 apa, Bu? Oh, mungkin Ini masal. maksudnya 1 ditambah 6, teman-teman ya. Jadinya 7. Oke, thank you teman-teman atas interaksinya ya. Jadi, teman-teman, ini masih sebagian ya. Masih sebagian aplikasi yang mana bisa teman-teman jadikan sebagai alternatif untuk teman-teman belajar tentang desain. Masih banyak lagi nih aplikasi di luar sana seperti Slab, kemudian ada PixArt gitu ya. Teman-teman juga bisa pakai itu. Kemudian ada Photo Lightroom. Nah, itu teman-teman juga bisa pakai tuh. Aplikasi-aplikasi seperti itu ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Nah, seperti apa sih contoh-contoh teman-teman kita membuat desain? Seperti ini ya. Oke, nah desain-desain untuk sosial media teman-teman, khususnya ini bagi untuk kita membuat media branding ya teman-teman ya. Nah ini contoh nih teman-teman. Kalau kita posting di Instagram ya, di Instagram feed itu kan kita menggunakan rasio 1:1. Nggak kelihatan ya ini ya. Bentar, saya kasih warna merah. Ini ya. Ini rasionya 1:1 nih teman-teman. Di kotak jadinya. Nih. Oke. Pada saat saya mau memposting yang ukuran gede seperti ini, teman-teman, ya, saya harus
memisahkan menjadi 3 bagian. Kemudian diposting tuh di Instagram. Nah, kalau seandainya saya ingin membuat banner di Facebook, teman-teman ya, mungkin teman-teman di sini punya Facebook fanspage gitu ya, maka teman-teman ini bisa dipasang, teman-teman. Yang atas ini langsung bisa dipasang, ini keseluruhan bisa. Tapi kalau di Instagram, maka saya harus potong-potong menjadi 3 bagian. Kemudian, pada saat saya mau menampilkan ini di story, bisa nggak kira-kira? Nah, jawabannya adalah nggak bisa, teman-teman. Kenapa? Karena ini bukan ukuran yang sesuai untuk story di WA, story di Instagram, story di Facebook. Ini bukan ukurannya, teman-teman. Jadi beda ya. Oke, itu microblog ya. Ya, hampir microblog, betul. Oke. Ya, jadi ini salah satu contoh kalau kita ingin membuat desain, tapi khususnya bagi apa teman-teman? Bagi branding ya. Mungkin untuk meningkatkan engagement dari bisnis kita gitu ya. Nah, teman-teman bisa tuh mulai untuk memberikan edukasi. Nah, kalau di sini teman-teman, karena di sini sifatnya bukan media untuk jualan, saya tidak perlu tambahkan call to action. Ya, ingat saya tidak perlu tambahkan call to action. Bagaimana cara menghubungi saya nggak perlu teman-teman. Karena desain ini fungsinya adalah untuk media edukasi kepada calon-calon customer, calon-calon follower. Gitu teman-teman. Oke. Lanjut. Selanjutnya teman-teman, mana ini? Ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Beda nggak sama yang tadi teman-teman? Bentar, ini saya hapus dulu. Ini adalah untuk media promosi teman-teman. Oke. Desain untuk promosi beda sama yang tadi teman-teman. Kalau media promosi pasti di sini ada call to action. Kalau teman-teman menggunakan website, ya ini biasanya nggak pakai nomor WA. Teman-teman mungkin klik tombol ini udah langsung menuju ke tombol pembelian gitu ya. Kemudian di sini juga ditampilin paling besar nih, apa yang mau ditonjolin teman-teman. Contohnya adalah diskon 50%. Oke. Sulap menggandakan uang atau menghilang gitu. Oh, itu pakai video Pak Luki. Ya, bukan gambar. Nah, ini ya teman-teman ya. Contoh teman-teman membuat untuk promo kemerdekaan kemarin ya. Jadi teman-teman di sini yang ditonjolin nih harus gede. Kemudian media yang di bawahnya ya juga tidak perlu terlalu banyak, teman-teman. Nah, coba teman-teman cek di sini. Ini semua font-fontnya, teman-teman, menggunakan font yang mudah dibaca. Walaupun teman-teman mungkin ya melihatnya dari layar, itu masih bisa terbaca nggak teman-teman nih tulisannya? Masih bisa ya? Baca jelas. Ya, karena memang font ini penting teman-teman. Oke. Berikutnya, tadi saya ngobrol apa teman-teman? Komposisi, betul ya? Nah, komposisi teman-teman di sini, ini teman-teman harus sesuaikan. Ya. Jadi tidak boleh terlalu rame teman-teman. Ya, jadi jangan terlalu ini kotak nih ya, semua di fullin gitu, jangan. Karena nanti di sini harus ada media yang ditonjolin. Apa? Ya ini kalimatnya, produknya, teman-teman. Ya. Kemudian nih call to action-nya. Nah, nggak usah terlalu banyak isinya, teman-teman. Kalau misal teman-teman di sini ada beberapa varian produknya, ya udah mungkin dibikin kecil-kecil boleh di sini, teman-teman. Warnanya berbeda-beda. Ya. Nah, di sini boleh bikinin gambar dari produk ini. Ya, dari produk ini tapi dia dibentuk kecil-kecil. Seperti itu, teman-teman. Kemudian dari apa lagi, teman-teman? Dari warna tadi ya. Penyesuaian warna. Oke, teman-teman di sini harus bisa tahu kira-kira warna yang cocok dipasangkan dengan biru ini apa. Oh, ungu masuk ternyata. Dengan hijau ini apa? Ya, teman-teman. Kalau hijau ini dipasangin dengan ungu masuk enggak? Nah, teman-teman nanti harus bisa membaca itu, teman-teman. Nah, dari mana Pak kita bisa membaca atau belajar tentang ilmu mengawinkan warna? Bukan ilmu ngawinin kucing ya teman-teman ya, tapi ilmu mengawinkan warna. Nah, teman-teman, nanti teman-teman secara secara sendirinya, teman-teman nanti akan bisa kok memahami warna-warna apa saja yang kira-kira sesuai untuk dikawinkan. Saya bilangnya dikawinkan ya teman-teman ya. Karena memang di sini teman-teman itu menggabungkan sebuah warna ya. Teman-teman di sini nanti bisa secara otomatis memahami nanti kira-kira oh
Contoh warna merah ini cocok nggak ya kira-kira saya pasangkan dengan warna biru gitu teman-teman. Saya ambil dari PowerPoint ada desain warnanya. Ya, betul. Salah satunya di PowerPoint itu sudah ada beberapa panduan ya untuk kita bisa menggunakan warna apa saja. Gitu teman-teman. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan dulu teman-teman tentang contoh desainnya. Siap tidak? Tidak. Oke. Siap tidak? Lanjut ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu teman-teman. Nah, teman-teman, malam hari ini saya akan praktekin, contohin ya teman-teman ya, untuk teman-teman semua. Bagi teman-teman yang sudah punya aplikasi Canva, boleh tuh teman-teman untuk bisa kita sama-sama nyobain gimana sih cara untuk desain ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang belum sempat install dan sebagainya, teman-teman nggak perlu khawatir, boleh nonton dulu. Ya. Ntar, saya akan coba tampilin handphone saya dulu nih teman-teman. Oke, mana nih? Mudah-mudahan konten. Nah, saya masih nampilin handphone saya dulu teman-teman. Saya akan share screen. Oke, jangan lupa minum ya teman-teman ya. Nah, minum. Dan bagi teman-teman yang belum isi daftar hadir, tuh ya, isi daftar hadir. Supaya besok dapat e-booknya. Oke, saya cek dulu. Apakah layar handphone saya sudah terlihat teman-teman?